Ya Allah ya salam antas salam as-salatu wassalam ala sayyidis salam bi kulli waqti yaumina Ya Allah ya salam antas salam as-salatu wassalam ala sayyidis salam fi kulli waqti yaumina Antal hamid hamidul awal antal khabir khabirul akhir antal hamid hamidul awal khabirul akhir syauqul lana ala sayyidina Muhammadin salatu wassalam ya Allah ya salam antas salam as-salatu wassalam ala sayyidis salam fi kulli waqti yaumina wa abasuh maqam nurun azim azimun hakim malik qudus qudusur rahim nurun azim azimun hakim malik qudus qudusur rahim al-mar'umah aman ahabbahu ababatuhu man ahabbani ya Allah ya salam antas salam as-salatu wassalam ala sayyidis salam fi kulli waqti yaumina wali rasul sil ruhana fi dunyana wa akhiratina wali rasul sil ruhana fi dunyana
sa'an lana fi amrina ya Allah ya salam anta salam salatu wassalam ala sayyidi salam fi kulli waqti yaumina fa'abatu maqam as-salam subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil kudusi salam. Bismillahil azizil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Fa inna insyaallah ab'asu li kitabis Syekh Ibnu Athaillah Al-Hikam wa nafa'ana bihi wa ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Wa khususan li kitabi Syekh Izzuddin Ibnu Abdissalam Halur Rumus wa Mafatihul Kunuz insyaallah wa nafa'ana bihi wa ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan melewati saluran Syekh Ibnu Athaillah dan saluran Syekh Izzuddin Ibnu Abdissalam, Allah memberkahi hidup kita. Allah mengeluarkan kita dari segala kegelapan-kegelapan menuju cahaya petunjuknya, menuju kasih sayang Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan kita dibersamakan Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terdekat, kelompok yang terdekat kepada beliau. Amin ya rabbal alamin. Dalam halurumus dalam Isa sudah belum gelak. Nah, ini cepat banget Isa. Ini asalnya setumatnya. Dalam halurumus minggu kemarin dalam halurumus itu Syekh Izzuddin Ibnu Abdissalam mengisahkan antara Adam dan Nabi Muhammad. Adam itu diajarkan Tuhan. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Allah mengajarkan kepada Nabi Adam nama-nama. Oh, semua nama termasuk nama Tuhan. Nama Tuhan diajarkan. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, Al-Mu'min. Nama-nama benda alam semesta penciptaan ini diajarkan Tuhan juga. Ketika Nabi Muhammad didatangkan kepadanya wahyu, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya kah? Bacalah Muhammad. Maka Nabi Muhammad membaca. Tapi itu ada nama bismi. Bismi itu nama, menyebut nama engkau Rabbil Khalaq, yang Tuhan yang menciptakan. Ya lah, Tuhan yang menciptakan. Nabi Muhammad tidak membaca itu. Jadi pertanyaan Nabi Muhammad, kenapa nama? Siapa pemilik nama ini? Pasti Tuhan. Maka Tuhan itu yang harus kudekati. Oh, kayak apa tuh lah? Adam. Lalu, nah di sini disebutkan wagoba anil ismi wajadal musamma. Akhirnya Nabi hilanglah istilah-istilah nama itu. Dalam perhatian beliau wajadal musamma. Beliau pun menemukan al-musamma. Ujar Sayyidina nama. Beliau pun menemukan siapa pemilik nama. Siapa yang dinamakan itu. Masya Allah. Jadi kalau kita diperkenalkan orang, mungkin pian waktu masih bujangan lah, tuh ada si Allah di situ, nah bagus orangnya, ya kah? Namanya siapa? Si Bagus, itu Bagusah, anggap kalau perempuan lah Bagusah, atau siapalah, ya. Aluh lah, Aluh.
Apa yang pian lakukan? Nama Allahnya kah yang pian inginkan atau si Allahnya kah? Allahnya kalau lah. Nah, demikianlah Nabi Muhammad. Perasaan Nabi Muhammad, perasaan beliau bukan nama Allah itu yang beliau tertarik. Ya tertarik, tapi yang sangat menarik diri beliau pemilik nama itu. Yalah Allah aja wajalla. Ketika ulun menyebut nama Allah itu kan nama itu, iyalah pemilik nama itu. Nah itulah hebatnya Nabi, hati Nabi. Jadi kita ini maksudnya yang diajarkan oleh si Ibnu Abi Salam, hati kamu itu tawajukan kepada pemilik nama seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walamma a'rada anil fi'li, maka saat itu beliau pun Allah palingkan beliau kepada nama menjadi kepada pemilik nama. Qara'al hurufal mu'amma, maka saat itu beliau tidak bisa lagi membaca, tidak beliau lihati lagi huruf-hurufnya, bacaan itu, bahasa nama-nama itu, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam. Ya sudah tuh, iya dah. Tapi siapa sih kalau pemiliknya ini disebut Ar-Rahman, Ar-Rahim, Maha Pengasih, Maha Penyayang? Berarti orangnya ini luar biasa. Ya kan? Ini zat Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Maha Kuasa. Maka akhirnya ruh beliau berseri-seri ingin menghadap selalu kepada Allah aja. Nah kayak itu juga kita lah seharusnya lah. Maka falamma arafahullahu ta'ala bihaqqihi, maka akhirnya Allah pun ketika itu arafahullah, Allah pun memperkenalkan dirinya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bihaqqihi, dengan haknya. Rafa'ahu ala sa'iri khalqihi, yang Allah mengangkat Nabi Muhammad menjadi penghulu utusan bagi sekalian makhluk. Karena orang yang pertama kali benar-benar mengenal Allah Azza wa Jalla, langsung diajarkan Allah kepadanya. Karena Nabi ingin bertemu dengan zat Allah Azza wa Jalla. Karena Nabi ingin melihat zat Allah Ta'ala. Jadi kalau pian niat ingin bertemu dengan Allah, ingin menyaksikan Allah, itu perkataan yang mulia. Itu adalah jiwa yang sangat paling mulia di dunia ini. Jadi bila pian di hati pian ingin bertemu dengan Allah, ingin merasakan zat Allah, ingin melihat zat Allah, itu adalah pengakuan ucapan yang paling mulia. Tidak ada lagi ucapan yang lebih mulia daripada itu dari seorang hamba. Jadi nyatakan tuh seumur hidup harus ada tuh. Ayo, ini hakikat nih. Kayak itu guru lah, habis ini tidak usah sembahyangan lagi, jangan. Bukan begitu. Itu namanya hakikat aja tanpa syariat. Jadi itu perkataan mulia. Jangan ketinggian nyawa nih. Bukan masalah ketinggian atau tidak, itu perkataan yang sangat mulia, yang sangat agung. Kata saya Ijuddin Ibnu Abdi Salam. Maka ketika itulah langsung Allah mengangkat Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan tidaklah kamu kuutus wahai Muhammad illa rahmatan lil alamin, kecuali sebagai rahmat bagi sekalian. Jadi bila pian berniat ingin bertemu dengan wajah Allah, maka itu adalah harapan yang termulia dari segala mulia dari para hamba-hamba. Dan itulah yang dilakukan Nabi Muhammad sallallahu. Kenapa Nabi Muhammad di Gua Hira? Karena ingin bertemu dengan wujud, ya kan? Wujudul musamma, wujud yang musamma itu, yang dinamai itu siapa? Yang dinamai Allah itu siapa? Subhanallah. Mulia kan itu? Mulia. Jangan dianggap ketinggian lebih lah. Ketinggian sama orang Bakalayangan toh. Anu aja kadusa Bakalayangan kalau pagat aja. Apabila Bakalayangan? Hah? Anak Bakalayangan kalau pagat juga jar. Atau anu kalah juga jar betegangan lawan orang jar. Hah?
alah juga kadu saja apabila pian bekalayangan nah ya lah sama tuh orang nak berjualan kalau rugi nang aja jualan lah jadinya ada berjualan lagi ambil jualan anak bingung ayam jar di rumah enak aku jual aja baik kamu ini ayam tuh jar banyak nang mati jar bingung ayam jar ayo apa yang terjadi bingung ayam lah kali jadi gagal sidin gagal amang maharago ayam lah memelihara ayam kenapa ya salah memahami salah menerima nasihat juga kacau nang menasihati salah juga subhanallah begitulah dalam kehidupan kita sehari-hari sedikit lagi lah faja'ahum bimisalin inad dina indallahil Islam maka sesungguhnya agama di sisi Allah itu adalah Islam makanya Islam itu kenapa dikatakan Islam dari kata-kata salam keselamatan kesejahteraan keselamatan maksudnya selamat menuju berbagai segala rintangan menjadi hilang dapat menemui wajah Allah Azza wa Jalla hanya dalam Islam kita bisa bertemu dengan wajah Allah Azza wa Jalla kesimpulannya apa guru nih kesimpulannya ya tidak ada tujuan seorang hamba itu yang lebih mulia kecuali ingin bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Tidak ada yang lebih mulia daripada kita beragama itu. Kita beragama Islam ini kecuali kita harus di dalamnya menemukan Tuhan. Carilah Tuhan dalam agama kita. Karena Allah berfirman, "Inad dina indallahil Islam." Sesungguhnya agama yang mulia itu adalah Islam, maka di dalam Islam itulah orang bisa menemukan Tuhannya. Ya kah? Nah, kerangkengnya. Kalau ada orang beragama, mengaku beragama atau mengaku alim kah, mengaku apakah, mengerti tentang agama, tapi dia tidak menemukan Tuhan, maka rugi. Atau dia masih menyambati orang, menggibah orang, menyalahkan orang, mencari-cari kesalahan orang, iri dengki, menganggap orang lain di bawahnya dan sebagainya, maka meskipun sidin ibadat sidin, bacaan sidin kitab Al-Quran, wah 7 lapis bumi kan tidak bisa melawan sidin saking sidin membaca Quran terus misalnya, tapi kerjaannya masih iri dengki kepada orang lain dan sebagainya, berarti sidin beragama tidak menemukan Tuhan. Nabi Muhammad adalah orang yang paling arif menemukan Tuhannya dari perjalanan beliau. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan kita dapat mengambil makna di dalamnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya imamana ya subulana shalla alaika Allahu ya Muhammad bi barakatika Allahu yarhamuna sallama alaika Allahu ya Muhammad. Wahai imam kami, wahai jalan hidup kami, salawat Allah padamu ya Muhammad. Dengan berkat-Mu Allah menyayangi kami, kesejahteraan Allah padamu ya Muhammad. Ya khairana ya sayyidana natawajjahu ilallah bika ya Muhammad bikaromatika Allahu radina